تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-8 dan insyaallah sesi yang terakhir dari pembahasan i'tiqad al-Imam Qutaibah Ibn Sa'id al-Balkhi rahimahullahu ta'ala dari rangkaian Kemilau Akidah As-Salaf. Baik, kita akan memasuki halaman ke-35 dari buku panduan. Dikatakan oleh penulis rahimahullah masih dalam konteks nukilan ucapan para imam, kesepakatan para ulama yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah. Kata beliau, warrajamu haqqun, dan rajam itu adalah hak. Rajam adalah hak. Ya. Saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang makna rajam. Rajam itu artinya melempar batu hingga seorang itu meninggal. Kata rajam, dilempari dengan batu-batu, batu kerikil ya, yang tidak terlalu besar. Dia dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Itu yang disebut dengan rajam. Dan pembahasan yang kedua, penetapan hukum rajam. Hukum rajam itu dulu ayat Al-Quran. Dulu ayat Al-Quran. Sebagaimana di dalam Sunan An-Nasai, bahwa dulu ayat Al-Quran tertulis asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-batta. Laki-laki dan perempuan tua, maksudnya yang sudah menikah, kalau keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Kemudian ayat ini terhapus lafadznya, namun hukumnya tetap hingga hari kiamat. Karena itu Nabi SAW menerapkan hukum rajam di masa hidup beliau. Dan itu diterapkan oleh para khulafa ar-rasyidin setelah beliau. Menunjukkan bahwa ini adalah hukum yang tetap. Adapun rincian, bagaimana rincian rajam itu, ketentuannya, syarat penegakannya, itu pembahasannya di pembahasan buku-buku fikih. Diuraikan di pembahasan buku-buku fikih. Dan yang ketiga di sini tentang penyebutan hukum rajam di pembahasan akidah. Ini sama dengan pembahasan mengusap di atas kedua sepatu yang telah kita sebutkan. Yaitu dari pembahasan fikih dimasukkan di buku-buku akidah adalah pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Karena rajam ini dari hal yang disepakati di tengah para ulama diselisihi oleh kaum khawarij. Orang-orang khawarij itu tidak berpendapat dengan adanya rajam. Iya, orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Karena mereka menganggap bahwa seorang yang berdosa besar itu tidak bisa terhapus dosanya dengan dirajam. Pelaku dosa besar itu di dunia hukumnya kafir menurut orang khawarij, bukan kafir, bukan muslim menurut orang mu'tazilah, dan keduanya sepakat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Karena itu mereka tidak menerima hukum rajam. Rajam itu diterangkan di dalam hadits Ubadah bin Samit
di riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membeat para sahabat ya terhadap beberapa perkara, maka di antara beat yang diambil, Nabi berkata, "Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratul lah." Barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan yang sudah dia janji berbeat tidak mau melakukannya, ya disebut di dalam beatnya mencuri, berzina, membunuh, dan membuat kedustaan, menuduh sembarangan. Itu siapa yang melakukan itu lalu dia dihukum, nah ini hukum ini hudud namanya. Ya kalau ada yang kena, maka itu adalah menjadi kafarah bagi dia, penggugur dari dosanya, penggugur dari dosanya. Makanya ketika sahabat Ma'iz radhiyallahu taala anhu beliau dirajam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini sudah bertobat dengan tobat andai kata dibagi kepada seluruh penduduk kota Madinah maka mencukupi mereka. Maka ini menunjukkan bahwa penegakan hukum rajam itu telah menghapuskan dosa yang dia lakukan. Dan ini tidak diterima oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Karena itu mereka mengingkari pelaksanaan rajam ini.